Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan massa. Materi ini bisa kalian baca di kegiatan belajar 2, modul 1, prinsip teknik pangan. Contoh soal yang saya ambil dan akan saya jelaskan pada materi ini ialah contoh soal 4. Jadi kalian bisa cross check ya ke contoh soal 4 modul 2, modul 1 kegiatan belajar 2, PAng 4215. Oke, saya bacakan soalnya. Dalam pembuatan susu bubuk, dimasukkan susu segar ke dalam alat pengering semprot atau spray dryer. Susu segar terdiri dari komponen air 90%, lemak 5%, protein 3%, dan komponen lainnya 2%. Komponen lainnya ini termasuk misalnya vitamin, mineral, dan sebagainya. Sedangkan susu bubuk mempunyai kadar air 10%. Kemudian hitunglah rendemen pengolahan atau jumlah susu bubuk yang dihasilkan dalam satuan kilogram dan berapakah komposisi susu bubuk yang dihasilkan. Dari pernyataan soal, kita dapat asumsikan bahwa susu segar yang digunakan adalah sebesar 100 kg. Untuk mempermudah membahas soal, kita buat terlebih dahulu ilustrasi dari soal, ilustrasi cerita dari soal. Jadi berdasarkan soal kita mengetahui bahwa alat pengeringan yang digunakan ialah spray dryer. Nah, bahan yang kita gunakan adalah susu segar. Susu segar yang dimasukkan ke spray dryer yang akan diubah menjadi susu bubuk. Susu segar kita notasikan sebagai huruf A. Digunakan sebanyak 100 kg. Berdasarkan soal diketahui bahwa komposisi susu segar terdiri dari air, lemak, protein, dan komponen lainnya. Nah, dari persentase masing-masing komposisi yang terdapat dalam susu segar tersebut kita hitung beratnya dalam satuan kilogram. Caranya adalah mengkalikan persentase dengan base atau banyaknya susu segar yang kita gunakan. Misal, untuk air diketahui terdapat 90% di dalam 100 gram susu segar. Nah, untuk mengetahui berapa kilogram air tersebut, kita kalikan 90% dikali 100 kg sebagai base-nya susu segar, sehingga diperoleh 90 kg air di dalam susu segar 100 kg. Kemudian untuk lemak, terdapat 5 kg lemak di dalam 100 kg susu segar. Untuk protein, terdapat 3 kg protein di dalam 100 kg susu segar dan terdapat 2 kg komponen lainnya yang terdapat di dalam 100 kg susu segar. Kemudian, susu segar tadi dimasukkan ke spray dryer untuk menghasilkan susu bubuk. Susu bubuk kita notasikan dalam huruf C. Di dalam soal diketahui bahwa kadar air susu bubuk sebanyak 10% atau bisa kita tulis 0,1 C. 0,1 itu dari 10/100. Lalu yang ditanyakan dari soal ialah rendemen dari susu segar atau rendemen dari proses pengolahan ini dan persentase komposisi dari susu bubuk yang dihasilkan. Kemudian dari proses pengeringan ini terdapat pula waste atau bahan yang terbuang. Bahan yang terbuang ialah air. Tentu saja air akan menghilang karena selama proses pengeringan ada proses pemanasan yang
bertujuan untuk menghilangkan hampir sebagian besar air di dalam susu segar untuk menjadi susu bubuk. Inilah rangkuman poin-poin yang diketahui dari soal. Pertama, jumlah susu segar yang digunakan, yakni 100 kg, kemudian komposisi susu segar yang terdiri dari air, lemak, protein, dan komponen lainnya. Lalu, diketahui pula kandungan air susu bubuk sebesar 10%. Dan yang ditanyakan dari soal ialah rendemen pengolahan serta jumlah persentase komposisi susu bubuk. Lalu, bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Mula-mula kita hitung dulu kesetimbangan massa total. Secara teori, kesetimbangan massa artinya adanya kesamaan jumlah antara bahan yang masuk dengan jumlah bahan yang keluar. Dalam hal ini, jumlah bahan yang masuk dinotasikan dalam huruf A. Sementara jumlah bahan yang keluar itu kita notasikan dalam huruf B dan C. B adalah jumlah bahan yang waste atau terbuang. Sementara C adalah jumlah produk yang dihasilkan, dalam hal ini susu segar. Susu bubuk maksudnya. Nah, susu segar yang digunakan sebanyak 100 kg. Makanya kita tulis di A adalah 100 kg, sementara B kita tidak mengetahui jumlah spesifik B, makanya kita tulis B. B saja gitu. Plus C. C juga kan kita tidak mengetahui jumlah rendemen, justru itu yang ditanyakan, makanya kita tulis C. Nah, 100 kg sama dengan B plus C itu kita anggap sebagai persamaan 1. Selanjutnya, kita hitung pula kesetimbangan kandungan air. Kenapa harus kandungan air yang kita hitung kesetimbangannya? Karena kandungan air pada susu segar dan kandungan air pada susu bubuk diketahui di dalam soal. Jadi, bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan. Kalau nanti misalnya di soal lain yang diketahui adalah kandungan protein atau kandungan lemak atau kandungan komponen lain, maka Anda bisa menghitung kesetimbangan kandungan lemak, protein atau komponen lain itu, gitu. Nah, sama prinsipnya seperti kesetimbangan massa total, di mana yang namanya kesetimbangan artinya adanya kesetimbangan, adanya seimbang, adanya kesamaan antara jumlah bahan yang masuk dengan jumlah bahan yang keluar. Berarti kalau kesetimbangan kandungan air artinya adanya kesetimbangan antara kandungan air pada bahan yang masuk dengan kandungan air pada bahan yang keluar. Berdasarkan soal, diketahui bahwa kandungan air susu segar sebanyak 90%. 90% dari A. Nah, sementara kandungan air B tidak diketahui, jadi kita tulis B. Dan kandungan air pada susu bubuk sebesar 10% dari C. Makanya kita hitung 90%, tadi kan berdasarkan perhitungan yang telah kita hitung, 90/100 dikali 100 kg itu adalah 90 kg. Maka kita tulis 90 kg sama dengan B plus 0,1 C. 0,1 dari 10/100. Nah, 90 kg sama dengan B plus 0,1 C kita anggap sebagai persamaan 2. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengurangi persamaan 1 dan 2. Tadi persamaan 1 ialah 100 kg sama dengan B plus C. Sementara persamaan 2 adalah 90 kg sama dengan B plus 0,1 C. Ketika kita kurangkan, maka akan diperoleh 10 kg sama dengan 0,9 C. Kemana B-nya? Karena B dikurang B sama dengan 0, jadi tidak perlu kita tulis B. Sementara kalau C kan, kalau misalnya ditulis hanya C, artinya itu asumsinya adalah 1C. Ketika 1C dikurang 0,1C, maka akan diperoleh 0,9C.
Lalu untuk menghitung C-nya, kita bisa membagi 10 kg per 0,9 dan diperoleh 11,11 kg untuk C-nya atau jumlah susu segar yang diperoleh. Kita bulatkan menjadi 11 kg saja. Untuk jumlah susu bubuk yang diperoleh atau rendemen pengolahan atau rendemen pengeringan diperoleh sebesar 11 kg. Kemudian kita hitung pula pertanyaan untuk nomor 2, yakni berapa persentase komposisi susu bubuk. Untuk menghitung persentase komposisi susu bubuk, kita asumsikan bahwa komposisi susu bubuk sama dengan komposisi susu segar, yang artinya adalah proses pengeringan atau proses spray dryer dari susu segar itu tidak mengubah atau tidak mengurangi komposisi dari susu segar tersebut ketika telah menjadi susu bubuk. Sehingga untuk menghitung persentase komposisi susu bubuk, kita bisa menggunakan lemak sebanyak 5 kg seperti komposisi susu segar awal, terus protein 3 kg dan komponen lain sebanyak 2 kg. Lalu dari masing-masing komposisi tersebut kita hitung persentasenya. Bagaimana caranya? Caranya dengan membagi jumlah masing-masing komposisi dengan jumlah susu bubuk atau jumlah produk yang kita peroleh. Jadi misal lemak 5 kg, maka 5 kg tersebut kita bagi 11 kg susu bubuk yang diperoleh dikali 100%, sehingga diperoleh pula lemak sebanyak 45,5% dari 11 kg susu bubuk. Sementara untuk protein kita lakukan hal yang sama, yakni dibagi dulu 3 kg-nya per 11 kg lalu dikali 100%, sehingga diperoleh protein sebanyak 27,3% dari 11 kg susu bubuk. Untuk komponen lain juga sama, yakni 2 kg per 11 kg susu bubuk dikali 100% itu sama dengan 18,2% komposisi komponen lain dari 11 kg susu bubuk yang dihasilkan. Jadi untuk semakin meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi kesetimbangan massa, silakan perbanyak latihan soal. Dan selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.